Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Desi Rismalasari dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi, adanya tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah retorika dengan dosen pengampuh Bapak Andi Muhammad Abdi MSI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada suri tauladan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja adanya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas. Dalam rangka meningkatkan kesadaran awal generasi muda untuk mulai aktif dalam proses politik, seperti menggunakan hak pilihannya menjadi pemantau pemilu dan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda. Peran para pemuda dalam gelaran pemilu dapat diaktualisasikan setidaknya ke dalam 3 posisi, yaitu dengan melibatkan dirinya sebagai penyelenggaraan pemilu di berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan daerah hingga tingkatan desa. Manfaat yang dapat diperoleh dari peran sebagai penyelenggaraan pemilu adalah pengetahuan empiris dan teknik seputar penyelenggaraan pemilu. Begitupun ada tantangan di dalam pemilu yang akan dihadapi pemilih dari generasi muda saat ini. Sejauh mana mereka mampu mempertahankan independensi pikiran di tengah serbuan opini dan propaganda di tahun politik. Di dalam hasil partisipasi politik, generasi muda sangat substansial karena dalam presentase jumlah pemilihan generasi milenial banyak menyumbangkan suara di pemilu 2024 nantinya. Generasi muda memiliki peran tersendiri terhadap pemilu. Selain karena jumlahnya yang cukup banyak, generasi muda juga hidup pada era informasi, di mana segala sesuatunya menggunakan internet atau media sosial. Dalam pemilu 2024, pemuda memiliki peran strategis dengan menjual ide atau gagasan kepada pemangku kepentingan, bekerja sama dengan penyelenggaraan pemilu, dan ikut mengawasi dan menjadi bagian partai atau peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Pemuda juga menjadi peran penting dan strategis dalam menentukan baik tidaknya ataupun tinggi rendahnya kualitas pemilu. Maka, peran pemuda menjadi sangat penting dalam menjaga kondusivitas dan dinamika saat memasuki tahun politik. Diperkirakan sebanyak 77% generasi berusia 17-39 tahun menyatakan akan menggunakan hak pilihannya. Hal ini menyebabkan generasi muda menjadi bagian masyarakat yang kritis dalam menciptakan iklim demokrasi. Hal itu juga terungkap saat diskusi politik, perkembangan dan dinamika sosial politik masyarakat di Kota Bandung pada saat menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024 di Hotel Haris Bandung, Kamis 16 Maret 2023. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengantisipasi dan mencermati agar menjaga stabilitas di kalangan masyarakat. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nani Duyani, menyebutkan,
Diskusi ini dilakukan untuk memprediksi dinamika sosial, kultural, dan politik menjelang pemilu dan pilkada 2024, serta untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Ia juga mengatakan bahwa potensi gesekan selalu ada, karena ajang pemilu dan pilkada menimbulkan dinamika dan rasa persaingan. Namun, pihaknya terus berupaya meningkatkan masyarakat untuk minimalisir gesekan. Oleh karenanya, mereka melakukan diskusi, sosialisasi, dan pendidikan politik, yang dimana pendidikan politik di jajaran fungsionaris juga telah dilakukan di beberapa partai politik. Lalu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga telah mengedukasi pendidikan politik kepada partai politik dan masyarakat secara terus-menerus. Edukasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa. Mereka juga akan membuat suatu film animasi edukasi terkait persiapan menjelang dan saat pelaksanaan pemilu. Animasi ini terutama ditujukan untuk pemilih muda. Pemerintah Kota Bandung memiliki fungsi fasilitasi dengan menjaga pelaksanaan pemilu agar tetap kondusif. Untuk itu juga, Badan Kesatuan dan Politik Kota Bandung melakukan safari partai politik. Oleh karenanya, maka menjadi pentinglah partai politik untuk mendorong kaum muda menjadi kadar politik dan melakukan regenerasi. Jika generasi muda tidak tersalurkan hasrat aktualisasi dan politiknya, maka akan tersalurkanlah pada jalur kriminal. Sementara itu, hingga saat ini belum ada partai politik yang menyentuh kalbu kaum muda. Maka ia berharap partai politik kali ini mampu merangkul kaum muda, karena kaum muda mampu mempermudah jalan demokrasi di Indonesia. Ada dua faktor yang mempengaruhi dinamika politik, yakni kaum muda yang kritis dan partai politik yang mau merangkul kaum muda. Di tempat yang sama, anggota Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziah mengatakan, titik kerawanan pemilu diantaranya ada pada aspek sosial politik, masyarakat, penyelenggaraan pemilu yang tidak berintegrasi, dan konsentrasi peserta pemilu. Jadi, peran pemuda dalam pelaksanaan pemilu ini itu memiliki dampak yang signifikan, di mana ia ini sebagai ikhtiar yang mengisi proses demokrasi di Indonesia agar menjadi sistem politik yang semakin terkonsolidasi dengan baik, serta melahirkan kultur politik beradab, beretika, dan berintegrasi tinggi kepada spiritus kebangsaan. Demikian pidato saya. Banyak salah saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.